hamdan wa syukran lillah salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Fa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami'a lil quburin ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina Adam ila yaumil qiyamah wa nawsusanil arwahi mu'allifi hadhil kutub al-maqru'a fi hadzal madi syarif anil madaral hikam wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami' asatidatina wa jami' man sabaquna bil imani wal mamat wa nawsusanil arwahi jami'i asatidatina wa murabi arwahina min ladun rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal an wa nawsusanil arwahi sabil matanani al-imam ibn Atil as-Sakandari wa sahibi syarahani al-imam Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi biniyatil qabul tamami kulli sulana li kulli ma'mur ila hadrati rasul al-fatihah. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pengajian kitab Syarah Hikam dan kita memasuki hikmah yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khairul hadis kitabullah wa hadi hadis sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul umur awsatuha wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-Malik rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liyasika. La yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyasika. Keterlambatan waktu pemberian, padahal kamu sudah doa berulang kali, padahal kamu sudah mengulang-ulang doa setiap saat, setiap hari, setiap minggu dan seterusnya, tetapi secara lahiriah pemberian Allah kelihatan terlambat. Nah, hal itu janganlah menjadikan kamu, menyebabkan kamu putus asa, sehingga kamu tidak lagi mau berdoa pada Allah, sehingga kamu stop untuk berdoa kepada Allah. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena Musani bilang selanjutnya bahwa dhamina lakal ijabah, maka dia Allah menjamin bagi kamu pengabulan doa. Artinya Allah telah menjamin bahwa doa kamu akan dikabul oleh Allah, akan diterima. Tapi fima yakhtaruhu laka, pada sesuatu yang Allah memilihnya laka untuk kamu. La fima bukan pada sesuatu yang takhtaruhu li nafsika, kamu memilihnya untuk diri kamu. Wa fil waqtil ladzi yurid, dan Allah mengabulkan doa kamu pada waktu yang Allah kehendaki, disesuaikan kehendak Allah. La fil waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang kamu kehendaki. Artinya bukan kamu yang menentukan kapan dikabulnya doa tadi. Dan ini ketika kita kaitkan dengan kehidupan zaman sekarang atau kehidupan kita lah khususnya lebih zaman sekarang, seringkali kita berdoa setiap hari, setiap saat, tahajud berbulan-bulan, bertahun-tahun, tetapi kok sepertinya Allah belum kabulkan juga doa kita. Belum terlihat tanda-tanda doa tadi dikabulkan, sehingga bisa jadi kita menganggapnya terlambat pengkabulan doa. Nah, ini jangan sampai menjadikan kita putus asa sehingga kita tidak malah. Jadi lagi dan lagi ini sesuai dan nyata sekali dalam kehidupan kita dan kita hadapi, dimana kita sering doa sama Allah setiap saat, setiap hari. Kita ulang-ulang doa kita siang malam kapan saja, di mana saja, dengan harapan mudah-mudahan
doa kita cepat Allah kabul, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita minta cepat Allah kasih. Tetapi setelah sekian lama kita berdoa, padahal doa tadi kita sudah ulang-ulang, kalau perlu sampai nangis dan seterusnya, dan ternyata doa tadi terlihat belum terlihat tanda-tanda dikabulkan oleh Allah. Nah, ini kondisi seperti ini, fenomena seperti ini jangan membuat kita putus asa, jangan membuat kita berhenti dan stop dari doa, tetapi lanjut doa, terus berdoa sama Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji dalam Al-Qur'an bahwa siapa yang berdoa kepada Allah pasti Allah kabul, pasti Allah terima ijabahnya, dan pasti Allah berikan permintaannya. Amin ya rabbal alamin. Cuma permasalahannya adalah Allah mengabulkan doa itu ada cara-caranya, terserah Allah. Bisa jadi Allah berikan sesuai yang kita minta. Misalkan kita minta motor, alhamdulillah kasih motor. Bisa jadi Allah belum kabulkan, Allah tidak kasih motor, tetapi Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Misalkan kita tambah rajin ibadah, tambah rajin belajar, gitu ya. Bukan diganti sama sepeda, bukan. Itu namanya turun. Begitu juga dari segi waktu. Bisa jadi ada orang yang Allah kabulkan doanya kontan. Malam ini dia minta, malam ini dikasih. Malam ini dia minta, besok dikasih. Tetapi bisa jadi beberapa orang Allah Subhanahu wa taala tidak langsung kabulkan doanya. Misalkan ada yang dikabulkan minggu depan, bulan depan, tahun depan, 5 tahun lagi dan seterusnya. Itu semua Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, Allah yang memanage cara pengkabulan doa. Adapun doa itu sendiri, ketika kita minta sama Allah, berdoa sama Allah, pasti Allah kabulkan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pegangan kita semua, bahwa lagi dan lagi terus kita jangan putus asa dalam doa, kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selanjutnya saya akan baca syarahnya, dan kita niatkan untuk hikmah yang ke-6 ini 2 pertemuan ya. Karena syarahnya agak lumayan banyak, tapi nggak banyak banget enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ay la yakun ta'akhuru waqtil ata'il matlub ma'al ilhahi ay al mudawamati fi du'a mujiban liyasika min ijabati doa. Terlambatnya waktu pemberian yang diminta, artinya terlambatnya datangnya pemberian yang kita minta dari Allah, padahal kita sudah melakukan ilhah. Ilah itu artinya at-takarrur, at-takrir marra ba'da ukhra. Kita terus mengulang-ulang doa lagi. Nah, itu jangan sampai menyebabkan kita putus asa, kemudian tidak lagi mau berdoa, ngambek gitu ya, dan seterusnya. Jangan. Ai al-mudawamati fi doa, terus-menerus dalam doa. Janganlah hal tersebut menjadikan mujiban liyasika, menyebabkan kamu putus asa, min ijabati doa, daripada dijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita nggak boleh putus asa? Karena kita sebagai orang mukmin, kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita, memberikan apa yang kita minta. Cuman lagi dan lagi cara pengkabulan doa, kiatnya, thariqahnya adalah Allah yang atur, bukan kita. Kalau kita yang atur ya acak-acakan semua. Misalkan seluruh orang doa pengen jadi orang kaya semuanya, nggak ada yang miskin. Ya sudah. Kalau seluruhnya kaya semua, kehidupan dunia tidak akan harmonis, kehidupan dunia tidak akan berjalan, maka kehidupan akan hancur. Gitu. Mana dalilnya itu bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita? Bahwa Subhanahu dhammina lakal ijabah, maka Dia Allah Maha Suci, ya, Allah menjamin bagi kamu al-ijabah, pengkabulan doa. Artinya Allah jamin tuh bahwa doa kamu akan dikabulkan oleh Allah. Biqauli, dengan firman Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, astajib, niscaya aku akan kabulkan, lakum, bagi kalian semua. Surah Ghafir. Nah, dari ayat ini kita pahami bahwa Allah berjanji dan pasti Allah akan mengabulkan doa kita. Oleh karena itu kita lagi dan lagi jangan putus asa. Sehingga orang-orang ahli tasawuf, orang-orang thariqah menganjurkan kepada kita, pada saat kita doa Allah meminta sesuatu,
jangan semata-mata tujuan kita minta. Jadi sampai kita minta ya sah-sah saja sama Allah, karena Allah yang suruh kita minta. Tetapi hendaklah pada saat kita berdoa, di sana juga dilengkapi dengan tujuan-tujuan, orientasi-orientasi dan motivasi yang lain. Yang terbagus doa motivasinya begini. Pertama, ketika kita berdoa, ya kita niat karena Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah, ud'uni. Kedua, ketika kita berdoa, kita niatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, kalau kita dalam doa niat ibadah, baik doa tadi cepat dikabulkan atau lama dikabulkan, ataupun langsung dikasih apa yang kita minta A dikasih A, ataupun yang dikasih bukan A tapi B. Tetapi ketika kita niat dalam doa tadi niat ibadah Allah, maka kita akan doa terus tanpa henti-hentinya. Kenapa? Karena kita niat ibadah. Dimana insya Allah siap semuanya? Siap. Kita dalam berdoa berniat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, motivasi doa adalah hendaklah pada saat kita doa kita benar-benar menunjukkan bahwa kita hamba Allah yang lemah di hadapan Allah, hamba yang hina, hamba yang benar-benar butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat silakan kalau memang yang keempat silakan diniatkan minta pada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita mau minta. Karena memang Allah perintahkan untuk kita berdoa kepada Allah. Kita lanjutkan. Jadi kita harus yakin pasti Allah mengabulkan doa kita. Kenapa? Li'anna Allah la yukhliful mi'ad. Karena Allah tidak akan ingkar janji. Cuman lagi dan lagi jangan kita pahami sesudah kita berdoa itu yang mengatur bagaimana cara diterimanya doa bukan kita. Kalau kita maunya apa yang kita minta A dapat A, apa yang kita minta C dapat C, gitu. Kita nggak mau diganti sama B atau D. Dan kalau mau kita kan itu, ketika kita minta sekarang, kita maunya sekarang dikasih, itu keinginan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam mengabulkan doa kita, itu Allah yang memanage, Allah yang mengatur. Thariqahnya, caranya adalah cara Allah. Gimana cara Allah? Kita lanjutkan. Fima yaftaru laka, pada sesuatu yang Allah memilihnya untuk kamu. La fima taftaru li nafsika, bukan pada sesuatu yang kamu memintanya untuk diri kamu. Bisa jadi kita minta jadi orang kaya. Dari dulu sampai sekarang doa terus. Ya Allah, jadikan seorang kaya. Aghnini Allah, aghnini. Allahumma ja'alni ghaniyan minal aghniya. Allahumma ja'alni dza malin, dan seterusnya. Bahkan bisa jadi sampai meninggal kita kayaknya mau doa terus jadi orang kaya. Jadi kita terus doa pada Allah agar jadi orang kaya. Tetapi ada di antara mereka Allah langsung kasih, dia betulan jadi orang kaya. Tetapi tidak sedikit Allah tidak memberikan dia kekayaan, Allah tidak kabulkan doanya sesuai permintaannya itu jadi orang kaya. Tetapi Allah memilih sesuatu selain kaya tadi dan sesuatu lebih baik bagi dia, gitu. Bahkan di kalangan anak muda-mudi juga suka begitu. Saya pengen menikah dengan dia, ya Allah. Saya cinta berat sama dia, ya Allah. Tolong jadikan dia istriku dunia akhirat. Tetapi ada di antara mereka yang memang itu jodohnya dan Allah kabulkan doanya sesuai permintaannya, ya dia jadi jodohnya. Tapi tidak sedikit anak-anak muda yang dia berharap bahwa si A, si B jadi jodoh dia, tetapi pilihan Allah tidak itu. Allah Subhanahu wa taala menetapkan jodohnya yang lain, Allah ganti dengan yang lain. Jadi lagi dan lagi yang mengatur cara thariqah dikabulkan doa adalah Allah, bukan kita. Kenapa seperti itu? Kenapa Allah dalam mengabulkan doa fima yaftaru laka, pada sesuatu yang Allah memilih untuk kamu. La fima taftaru li nafsika, bukan berdasarkan pilihan kamu. Fa innahu, karena sesungguhnya Allah a'lamu bima yasluhu laka minka. Allah lebih tahu mana yang lebih maslahat buat kamu daripada diri kamu. Kalau kita kan tidak tahu, Allah a'lam. Warubama talabta syai'an kana al-aula laka man'ahu anka fayakunul man'u ainal uta. Warubama, maka bisa jadi talabta syai'an, kamu meminta sesuatu
Katakanlah minta kaya gitu, duit banyak, mobil banyak, rumah banyak dan seterusnya, kekayaan banyak. Kanal aula, yang sebenarnya yang lebih utama bagi kamu adalah man'ahu angka, dicegahnya sesuatu tadi dari kamu. Sementara dalam ilmu Allah, Allah tahu kalau kamu dijadikan orang kaya sekaya-kayanya, bisa jadi kamu malas ibadah karena terlalu sibuk, sholat ditinggalin, tidak dekat sama Allah gitu. Sehingga Allah tidak memberikan kamu kekayaan gitu. Nah, ketika Allah tidak memberikan kamu kekayaan, sehingga doa kamu tidak dikabulkan sebagai orang kaya, diganti dengan keadaan yang lebih baik, artinya dicegah kekayaan di satu sisi, tapi di sisi lain sesungguhnya tidak diberikan kekayaan tadi adalah anugerah terbesar buat kamu. Kenapa? Karena justru dengan keadaan kamu yang seperti itu, kamu Allah berikan rezeki secukupnya, tetapi kamu bisa ibadah, kamu bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah. Nah, ini lebih baik daripada dikasih kaya lalu kemudian akhirnya sibuk segala macam, sholat ditinggalin, masjid nggak kenal, majlis salim jauh dan seterusnya, ibadah sama Allah juga tidak mau gitu. Jadi memang seperti itu semuanya ada dalam rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagi dan lagi bukan berarti kita harus berhenti doa, kemudian pesimis, putus asa, ngambek dan seterusnya, enggak. Tetap terus kita berdoa sama Allah dengan niat tadi pertama apa? Menjalankan perintah Allah, kedua niat ibadah sama Allah, ketiga kita menunjukkan pada Allah bahwa kita sebagai hamba Allah yang butuh, hamba Allah yang benar-benar hina di hadapan Allah, dan kita minta sama Allah apa yang kita mau, sambil terus mengingat sabda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Qulullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kamu harus yakin bahwa doa kamu harus ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ada istilah al-manu ainul atha. Satu sisi dilarang, maksud saya dicegah, nggak dikasih. Itu katakan nggak dikasih jadi orang kaya, jadi bisnis dan segala macam. Tetapi secara hakikat adalah ainul atha. Hakikatnya justru itu pemberian dari Allah. Loh, gimana mau diberi? Kan nggak dikasih kekayaan. Begini maksudnya. Dari segi kekayaan betul Allah tidak berikan, tetapi Allah berikan kamu dalam kondisi di mana kamu ya tetap rajin ibadah, dekat masjid, tetap selalu mendekat kepada Allah. Bukankah dekat dengan Allah itu adalah ainul atha? Kama qala al-musannif fi mayati. Sebagaimana musannif akan berkata ada nanti ada hikmah yang ada dalam salah satu hikmah yang ada dalam kitab ini, Al-Hikam Al-Ata'iyah. Rubbama mana'aka fa'ataka. Bisa jadi Allah mencegah kamu. Artinya mencegah kamu itu Allah tidak memberikan apa yang kamu minta. Fa'ataka, maka justru disitulah Allah memberikan kamu kebaikan. Justru itulah adalah pemberian yang sesungguhnya. Kamu minta kaya, minta segalanya, segala macam lagi dia, minta kuat, segala macam, tetapi ternyata Allah cegah, Allah tidak kasih. Justru itulah ainul atha. Arti ainul atha justru ketika itu kamu masih rajin ibadah, mau mendekat kepada Allah. Itu namanya satu sisi Allah cegah, Allah tidak kasih, yaitu kekayaan berlimpah ruah dan seterusnya. Tapi di sisi lain ketika Allah cegah kekayaan, Allah nggak kasih, justru Allah berikan kamu keadaan yang baik, yaitu kamu rajin ibadah, kamu rajin pada Allah dan seterusnya. Ya artikan ini kemungkinan dan hanya Allah yang tahu. Ya kalau bisa memilih sih, kita akan memilih seperti Nabi Sulaiman. Betul apa betul? Kita akan memilih seperti Utsman bin Affan. Kita akan memilih seperti sahabat-sahabat yang lain yang kaya, walaupun kaya mereka tetap ibadah sama Allah, walaupun kaya kekayaannya tidak melupakan mereka kepada Allah. Bahkan kita sering dengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengabadikan ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman bilang, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini semua kekayaan yang Allah berikan kepada aku adalah karunia Allah, agar Allah menguji aku apakah aku termasuk bersyukur atau tidak bersyukur. Artinya kalau boleh memilih ya, kita memilih seperti Nabi Sulaiman, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan seterusnya.
Tapi lagi dan lagi pilihan itu ada pada Allah, yang menentukan adalah Allah. Wa rubbama ataka famana'aka. Bisa jadi satu sisi Allah memberikan apa yang kamu minta. Katakanlah doa apa yang kita doa dikasih nih, bla 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 dan seterusnya. Famana'aka, tetapi lalu kemudian Allah mencegah kamu. Artinya justru pemberian tadi menjadi ainul mana', hakikat adalah pencegahan. Karena ketika Allah berikan kamu kekayaan segalanya segala macam, justru kamu jauh dari Allah, justru kamu tidak mau ibadah, justru kamu tinggalkan sholat. Dan ini namanya al-mana', ya. Diberi kekayaan tapi dicegah dari segi kebaikan tadi. Yashhadu dzalika man tahaqqaqa bi maqami. Hal itu akan benar-benar disaksikan dan dipahami oleh orang-orang yang telah mantap dalam maqam ayat berikut. Artinya orang-orang yang telah paham, benar-benar paham tentang ayat berikut, dia akan paham tuh hal yang seperti tadi. Rubbama mana'aka fa'ataka wa rubbama ataka famana'aka. Apa ayatnya? Wa asa takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wa asa bisa jadi antakrahu syai'an, kamu membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal sesuatu tadi lebih baik bagi kamu. Wa asa bisa jadi antuhibbu syai'a, kamu mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal sesuatu tadi lebih buruk buat kamu. Kalau melihat sebab nuzul ayat ini adalah yaitu di mana ketika itu para sahabat dan orang-orang mukmin diwajibkan untuk berperang. Tetapi karena satu hal dan seterusnya, di antara mereka tidak mau ikut perang. Mereka benci perang. Apalagi orang-orang munafik ketika itu ya, mereka nggak mau perang, nggak mau ikut perang, mereka benci perang. Dalam pikiran mereka, buat apa perang? Tar mati, kemudian meninggal dunia, kemudian luka-luka dan seterusnya. Artinya secara hawa nafsu, sebab nuzul adalah bisa jadi kamu benci perang secara hawa nafsu ya. Karena hawa nafsu nggak mau diajak perang, tetapi sesungguhnya perang itu lebih baik buat kamu. Kenapa? Karena dengan perang tadi dapat pahala dari Allah. Ketika meninggal dalam keadaan mati syahid. Kemudian ketika pulang juga termasuk membawa karunia Allah, harta rampasan perang dan pahala dari Allah, dan termasuk orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Jadi kalau secara hawa nafsu, perang itu nggak enak, pasti hawa nafsu benci. Tetapi sesungguhnya perang itu lebih baik karena melihat akibat-akibatnya. Wasa tuhibbu syai'a, bisa jadi kamu senang sesuatu, yaitu tetap di dalam kota, tetap di tempat, tidak ikut perang, santai-santai bersama keluarga dan seterusnya. Wa huwa syarrul lakum, sehingga kalian tidak mau perang, padahal kamu mencintai sesuatu tadi, itu lebih buruk bagi kamu. Contohnya begini deh, bisa jadi dalam kalangan anak-anak muda, mereka lebih mencintai, mereka lebih memilih dan lebih senang suasana santai. Buat apa tobat masih muda? Buat apa rajin sholat masih muda? Buat apa jadi orang benar? Mendingan kita santai-santai aja. Kalau perlu mabok-mabok, kalau perlu ya senang-senang dan seterusnya. Nah itu namanya bisa jadi kamu mencintai sesuatu, padahal sesuatu itu lebih buruk buat kamu. Dan bisa jadi kamu benci sesuatu, yaitu rajin belajar, rajin ibadah dan seterusnya, padahal itu lebih baik buat kamu. Jadi begini masalahnya, ketika kita harus pahami bagaimana perbedaan cara pikir nafsu dan akal. Kalau nafsu dalam menilai sesuatu tuh yang penting happy, yang penting senang. Oh pekerjaan ini senang, perbuatan ini mendatangkan kenikmatan, kesenangan, syahwat dan seterusnya. Sehingga tanpa dipikir panjang lagi, sudah laksanakan. Nah berarti nafsu. Contoh misalkan apa nih? Perbuatan hubungan di luar nikah, katakanlah berzina. Ini nafsu melihatnya ini perbuatan yang menyenangkan, dan nafsu tidak lagi berpikir apakah itu baik atau buruk, bodoh amat lah, yang penting menyenangkan, hajar play dan seterusnya, maju gitu. Nah itu nafsu berpikir gitu. Jadi nafsu lagi dan lagi, yang penting seneng dah, yang penting enjoy, yang penting happy, yang penting nikmat, laksanakan. Dan nafsu tidak berpikir bagaimana akibatnya. Itu cara berpikir nafsu. Kalau akal beda lagi. Akal dalam berpikir itu dia berpikir akibatnya, awaqibul umur.
akibatul umurnya gimana, akibat kesudahannya gimana, baik apa buruk. Kalau memang baik, manfaat dunia akhirat, kerjakan. Iman, beramal soleh, berbuat baik, bantu orang lain yang susah, itu manfaat dunia akhirat, kerjakan. Nah, ketika pekerjaan tadi membawa dampak buruk, tidak baik, efek negatif dunia akhirat, maka akal mundur, jangan kerjakan. Ya mudah-mudahan jelas itu. Itu cara perbedaan berpikir hawa nafsu dan akal. Sedikit lagi, wa man akafi taqi. Afwan. Walidha qala ba'dul arifin, karena inilah sebagian alimat ahli ma'rifat berkata gini. Wa man ukafi taqi za ainun i'ta'iyun. Waman uka dan mencegahnya kamu fitaqi secara hakikat za ini. Artinya ketika Allah tidak mengabulkan doa kamu, tidak memberikan apa yang kamu minta, za ini yang kamu minta, justru ainun i'ta'iyun adalah ainun hakikat, i'ta'iyun pemberian. Jadi lagi dan lagi ketika kita bicara tentang hakikat thariqat, itu melihat kepada bagian dalamnya, bagian sesuatu yang tersembunyi, sehingga bisa jadi pemberian itu menjadi pencegahan, bisa jadi dicegah tetapi sesungguhnya diberikan. Alhamdulillah selesai bagian yang pertama. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua. Wa kadzalika dhamina lakal ijabah. Nah, kesimpulannya adalah untuk bagian pertama bahwa ketika kita doa pada Allah, catatannya yakin pasti Allah kabulkan doa. Karena Allah berjanji, udhuni astajib lakum. Doalah kalian kepada aku, niscaya aku kabulkan bagi kalian. Itu yang pertama. Jadi doa pasti diijabah. Terus catatan yang kedua adalah dari segi apa yang kita minta. Bisa jadi Allah memberikan ainul matlub, sesuatu yang kita minta. Karena ya mudah-mudahan itu terbaik. Tetapi bisa jadi Allah tidak memberikan ainul matlub, Allah ganti dengan yang lain. Katakanlah kita minta A, bisa jadi dikasih A. Tetapi jangan kaget, bisa jadi ketika kita minta A, tapi Allah tidak kasih A, tetapi Allah kasih B. Gitu. Kenapa? Karena yang menentukan pemberian di sini adalah Allah, yang mengatur, yang memanage cara pengkabulan doa. Bagaimana Allah mengabulkan doa kita adalah Allah, bukan kita. Kalau kita yang doa dan kita yang ngatur, oh ini harus seperti ini dikasih, memang siapa pula kita? Kita kan bukan siapa-siapa. Kita adalah hamba Allah yang butuh sama Allah, hamba Allah yang secara hakikat kita tidak tahu mana yang terbaik buat kita. Hanyalah Allah yang terbaik buat kita. Hanya apa-apa yang Allah berikan pada kita, mudah-mudahan itu menjadi yang terbaik buat kita. Sampai di situ dulu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Kita tutup berangkat pada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.